Dalam hal ini pidana bisa menyasar dua pihak, yaitu pihak yang diduga mengajukan dan pihak yang menuduh secara tidak. Itu kalau satu aset aja, misal kurang daftar sertifikat. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Kali ini saya akan membahas mengenai rancangan undang-undang perampasan aset yang lagi hot itu. Iya, kan demonstrasi sekarang juga mendesak RUU perampasan aset itu segera disahkan menjadi undang-undang perampasan aset supaya koruptor-koruptor itu jerah. Kalau ketahuan korupsi, asetnya itu dirampas gitu. Tapi sayangnya belum semua orang tahu apa itu dibalik RUU yang nantinya akan jadi undang-undang perampasan aset. Benar, targetnya adalah untuk merampas asetnya koruptor. Tapi believe it or not, percaya atau tidak, Anda yang bukan koruptor, kalau sial, nah ini dia yang saya mau bahas nih, juga bisa dirampas aset Anda. Nah ini jadi buah si malakama. Kenapa? Jadi begini, garis besarnya dulu ya. Sekarang ini sebenarnya koruptor yang dibuktikan di pengadilan betul asetnya dibekukan dan dirampas untuk negara. Tapi itu harus melalui proses pengadilan yang panjang. Kalah banding ke pengadilan tinggi, kalah ke MA, kasasi, kalah PK. Bisa lebih dari 2 tahun itu ya, baru akhirnya dirampas asetnya. Kali ini cepet, nggak usah nunggu pengadilan yang bertele-tele. Keren, tapi hati-hati, di balik itu orang yang tidak bersalah, asetnya juga bisa dirampas. Kasihan kan? Oke deh, intro itu ya. Kita lihat berita di Kompas ya. Ini berita kapan ya? Beberapa hari lalu. Berita kemarin nih. Iya kemarin nih. Pukat UGM, 2 hari lalu lah. Pukat UGM akui undang-undang perampasan aset bisa dipakai aparat nakal menginjak pejabat. Waduh. Jadi memang bisa merampas aset, tapi juga bisa untuk injak-injak. Bahkan kalau aparatnya nakal ini ya, bisa dijadikan ajang untuk damai. Analoginya begini deh. Anda naik mobil atau naik motor, enggak bawa SIM, ada razia, kan harusnya ditilang kan? Tapi kalau ketemu oknum polisi yang nakal, Anda bisa damai kan? Daripada gue ditilang ke pengadilan gitu ya, damai dah Pak, udah. Nah ini ada potensi ke sana juga, ya. Atau pejabat yang ditenggarai korupsi, bisa saja didekati, ketahuan lu ya korupsi ya. Karena ini prosesnya tanpa pengadilan loh. Nanti kita lihat. Udahlah, mau dirampas apa mau damai nih? Gitu. Menarik ya. Oke nih, kita lihat nih ya. Jadi di sini katanya ya, peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada atau Pukat UGM, yaitu Zainur Rohman mengakui undang-undang perampasan aset beresiko digunakan aparat penegak hukum nakal untuk memeras pejabat seperti yang saya terangkan tadi ya. Pernyataan Zainur yang disampaikan ini saat dimintai tanggapannya terkait kekhawatiran partai politik
bahwa aparat bisa menyalahgunakan undang-undang perampasan aset. Tapi ya kalau memang dia koruptor, ya sita aja, rampas aja. Dengan catatan aparatnya jangan nakal. Kalau nakal diajak damai, diperas, percuma dong punya undang-undang. Udah deh, kita tahu lah, kita punya undang-undang lalu lintas ya. Berapa banyak sih di lapangan ya yang benar-benar tahu bahwa itu benar-benar ditegakkan. Ada sih kayak saya ya, saya sudah 2 kali ditilang, saya milih untuk berperkara di pengadilan. Serius, saya 2 kali. 1 kali menang saya di pengadilan, yang kedua kalah saya. Kalahnya juga sebenarnya harusnya saya menang. Ya sudahlah, saya bayar dendanya. Tapi berapa banyak yang memilih itu, nggak mau repot orang. Aduh udahlah Pak, daripada ini udah ada damai. Kebetulan ketemu aparat yang nakal, udah diperas lah. Tapi yang ini juga suka kok diperas daripada dia repot kan ke pengadilan. Oke. Nah, di sini dikatakan, kalaupun nanti ini disahkan dengan pasal-pasal yang punya daya laku yang baik, dengan pasal-pasal yang bergigi, itu juga punya resiko digunakan untuk memeras oleh aparat penegak hukum yang nakal ya. Dia bisa gunakan untuk menginjak kaki orang. Diinjak, bayar nggak lu? Gitu maksudnya ya. Ucap Zainur saat dihubungi Kompas. Ya, kami selalu. Ya. Menurut Zainur, produk hukum itu tidak boleh serta-merta diserahkan kepada kepolisian, kepada Kejaksaan Agung, maupun Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, nggak boleh dikasih begitu aja. Karena ya yang saya tangkap ya menurut Zainur ini, ya bisa saja ada aparat nakal di kepolisian, ada aparat nakal di Kejaksaan Agung, ataupun ada aparat nakal juga di KPK ya. Nah, jika pada akhirnya undang-undang perampasan aset yang disahkan DPR dan pemerintah memuat pasal-pasal yang kuat dalam penyitaan aset yang diduga hasil korupsi. Jadi maksudnya nih singkatnya ya, produk hukum itu atau undang-undang perampasan aset itu nggak boleh demikian saja diserahkan. Kalau nanti jadi undang-undang itu. Nah ada alasannya, nah tadi yang sudah digitukan ya. Jadi tidak bisa diserahkan sepenuhnya seperti ngasih cek kosong. Ini kamu pegang ya, aparat kepolisian, aparat Kejaksaan Agung, aparat KPK. Seperti dikasih cek kosong, itu yang dikritisi oleh Zainur ya. Nggak bisa begitu katanya. Jadi, nah ini dilematis ya. Di saat pemerintah dan DPR membahas rancangan undang-undang perampasan aset, pemerintah seharusnya juga memperbaiki institusi penegak hukum yaitu Polri, Kejaksaan Agung, dan KPK. Ya kan? Perbaikan dilakukan dengan mereformasi institusi, mulai dari proses rekrutmen, promosi, mutasi, demosi, pengawasan, penjatuhan sanksi jika aparatnya nakal gitu ya, hingga perbaikan dasar hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHP. Agar apa? Agar mereka ini, para aparat ini yang dari kepolisian, kejaksaan, dan KPK tidak abuse of power, tidak menyalahgunakan kekuasaannya. Inilah buah si malakama. Ya, ngeri-ngeri sedap sebenarnya nih undang-undang ya. Kemudian Zainur memandang bahwa di antara agenda yang paling penting adalah mengembalikan independensi KPK. Ya, dengan mengubah kembali Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK ke kondisi sebelumnya. Sekarang KPK tidak independen. Udahlah, nggak usah dibahas lah ya. Anda cek, kenapa kok KPK yang sekarang tidak independen? Karena dikuyel-kuyel lah. Udah panjang ceritanya lah ya. Jadi sebelum Undang-Undang KPK direvisi, lembaga anti rasuah itu tidak berada di rumpun eksekutif sebagaimana saat ini. Ya. Nah, terbaru nih katanya ya, Sekjen Partai Golkar M. Sarmuji juga mengungkapkan potensi undang-undang perampasan aset digunakan oleh aparat penegak hukum yang menyalahgunakan kewenangan. Yang tadi,
Karena itu bisa dirampas tanpa proses pengadilan ini, undang-undang ini. Gila nih, ya kan? Oleh karena itu, meski Golkar siap membahas RUU perampasan aset, ia mewanti-wanti agar pembahasan dilakukan secara cermat. Nah, kemudian, contoh RUU perampasan aset itu adalah kalau terjadi abuse of authority, yang tadi ada penyalahgunaan kewenangan dari aparat yang melaksanakannya. Itu bukan hanya terdampak buruk terhadap para koruptor katanya, ya kan? Ya karena orang biasa juga bisa kena. Nanti sebentar saya terangin ya. Nah, kita ketahuin kan ya bahwa Balik DPR RI dan pemerintah memutuskan RUU perampasan aset masuk dalam program legislasi nasional Prolegnas Prioritas 2025. Keputusan politik itu diambil setelah masyarakat menggelar ujuk rasa besar-besaran, menuntut pembubaran DPR RI dan menolak kenaikan tunjangan anggota dewan. Dikatakan juga, publik juga mendesak DPR RI dan pemerintah segera membahas dan mengesahkan RUU perampasan aset. Nah, di sini ada berita juga dari kompas.com ya, dikatakan sama kayak tadi, Sekjen Partai Golkar M. Sarmuji menyebutkan bahwa aparat penegak hukum yang menyalahgunakan kekuasaannya, ya, yang nakal lah gitu ya, bisa menggunakan undang-undang perampasan aset untuk menargetkan pihak tertentu. Kita peras dia nih, karena kita indikasikan dia nih uangnya boleh hasil korupsi. Ditarget. Ya kalau ditarget untuk dirampas untuk negara bagus lah, tapi ditarget untuk damai gitu ya. Benar loh, ya. Jadi Golkar khawatirkan abuse atau penyalahgunaan undang-undang perampasan aset untuk targetkan pihak tertentu. Waduh, ngeri kan? Ngeri. Ngerinya begini, karena sistem yang sekarang itu hanya mengatur perampasan aset. Ya, ahli-ahli hukum bilang kata-kata perampasan aset di dunia sih nggak ada. Yang ada adalah pemulihan aset. Ya, kayaknya keras banget itu ya perampasan aset. Namanya di negara-negara lain namanya pemulihan aset. Itu punya negara ya, lu korupsi kita pulihkan gitu kira-kira gitu ya. Nah sekarang ini pemulihan aset, sistem hukum yang di Indonesia hanya mengatur bahwa pemulihan aset itu hanya bisa dilakukan melalui keputusan pengadilan yang sah. Terbukti, udah banding kalah, udah kasasi kalah, udah PK kalah lagi kan terbukti ya, baru bisa diambil asetnya. Sekarang ini loh, tapi dengan RUU ini tanpa keputusan pengadilan, aparat bisa langsung rampas, kira-kira gitu. Aduh. Nah, jadi ini ngeri loh. Ini ngeri. Oleh karena itu, untuk membahas RUU perampasan aset yang katanya ditargetkan selesai nih, target ya, tahun ini juga harus menerima masukan banyak pihak. Harus menerima masukan banyak pihak. Ya kan? Benar, harus ada dengar pendapat dengan publik, masyarakat, ya. Jadi enggak gampang juga gitu ya untuk segera mengesahkan. Ya saya sih mau juga ya, segeralah RUU itu jadi undang-undang disahkan. Cuma tetap dengan harus revisi bagaimana mengatasi aparat nakal dan seterusnya, itu masih banyak PR-nya ya. Ngeri juga. Ntar saya terangin ya, bagaimana itu bisa berdampak kepada Anda yang sebenarnya tidak korupsi. Ntar sebentar ya. Ya ini targetnya akan selesai pada 2025 ini ya. Waduh, ini ngeri loh, ngeri. Jadi begini, kalau kenanya sama koruptor kita bertepuk tangan, rasain lo kan gitu ya. Ada ayat yang begini, jika diperkirakan atau diduga seseorang punya harta yang
Tidak wajar. Ini mohon maaf ya, kan banyak juga ya aparat-aparat yang gajinya paling sebulan cuma 20 juta, 30 juta gitu ya. Tapi bisa punya harta ya puluhan bahkan ratusan miliar. Nah, kalau kita hitung, dari mana lu gaji cuma 20 juta bisa punya harta ratusan miliar? Ya, diinterogasi, ayo buktikan gini. Dan tanpa masuk pengadilan, aparatnya bilang, ini pasti korupsi, langsung dirampas. Kalau dia memang koruptor, wajar. Tapi misalnya begini. Orang tua saya kaya sekali. Ini umpama nih ya, ini kan cuma memberikan contoh supaya gampang Anda nangkap. Orang tua saya kaya sekali. Tapi dia manajemen uangnya tidak modern, tidak canggih. Sehingga dia itu dengan mudahnya, misalnya dia beli emas, dia beli apa, ditaruh di brankas yang ada di rumah gitu ya. Setiap dia untung dia beli emas gitu ya. Kemudian setelah sekian tahun dia meninggal. Tapi kita tahu di brankasnya itu banyak emas karena dia setiap bisnis untung dia beli emas. Dan emasnya itu juga ada yang misalnya dia sudah bayar pajak dulu, hasilnya dia beli emas, atau mungkin dia ada bisnis untung, mungkin nggak bayar pajak, dia beli emas. Pokoknya kombinasi lah gitu ya. Atau ada orang yang kasih komisi dia, ya, karena ayah saya berhasil jual rumah orang yang ratusan miliar, dapat komisi kontan itu langsung dibelikan emas begitu ya. Jadi campur aduk dah tuh emasnya. Ketika dia meninggal, dia hanya wariskan ke saya dan adik saya. Misalnya. Emas saya banyak kan? Saya jual nih. Kaya raya saya. Padahal gaji saya misalnya sebulan cuma 10 juta. Kemudian ada yang tahu, si Chandra itu kekayaannya ratusan miliar, padahal gajinya cuma 10 juta. Ayo terangkan, itu dari ayah saya. Dulu ayah saya begini, mana buktinya? Ya nggak ada bukti juga, nggak ada surat warisan, nggak ada apa. Cuman taunya itu ada di kotak brankas, sudah punya saya dan adik saya dan saya jual. Dan saya tidak bisa membuktikan itu adalah emas ayah saya yang dulu dia kumpulkan. Itu bisa dirampas. Karena kekayaan yang saya punya tidak wajar dianggap. Hati-hati. Ya, itu yang saya maksud. Orang biasa, jika keadaannya ini, contoh ekstrim aja ya. Keadaannya seperti ini, bisa dirampas tanpa pengadilan. Ngeri nggak? Ngeri. Jadi, saya menyarankan kepada publik, ya, nanti ini akan dibuka dengar pendapat publik. Saya mengharapkan asosiasi seperti Peradi, kemudian asosiasi yayasan lembaga konsumen, atau apapun yang terkait, harusnya ikut dalam dengar pendapat publik ini, memberikan masukan-masukan yang membuat undang-undang perampasan aset ini, atau namanya mau jadi undang-undang pemulihan aset ini, benar-benar bisa dijamin tidak dieksekusi sembarangan. Yang mana harusnya menargetkan koruptor, tapi bisa merugikan masyarakat lainnya. Jadi mulai nangkep ya, kenapa menurut saya RUU perampasan aset ini, atau kalaupun nanti namanya diganti menjadi undang-undang pemulihan aset, bisa menjadi pisau bermata dua, atau menjadi buah si malakama. Oke, mulai ngerti ya? Demikian dari saya, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.